Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang ragam aplikasi komunikasi data dalam mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Pertama, apa itu komunikasi data? Jadi, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device seperti komputer dan printer yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Terus, komunikasi data ini memiliki beberapa model. Yang pertama ada simplex, yaitu komputer 1 sebagai pengirim saja dan komputer 2 sebagai penerima saja. Selanjutnya ada half duplex, komputer 1 dan 2 dapat sebagai pengirim dan penerima hanya saja dengan satu jalur. Yang terakhir ada full duplex, komputer 1 dan 2 dapat sebagai pengirim dan penerima dengan dua jalur. Selanjutnya standar komunikasi data. Jadi standar komunikasi data ini adalah aturan atau protokol yang mengatur dalam kepindahan data. Tentu saja untuk mengatur itu perlu adanya sebuah organisasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa organisasi yang mengatur standar data. Yang pertama ada IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEEE ini adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. Terus ada TIA, Telecommunication Industry Association, ialah suatu organisasi terpisah yang diukur lembaga lainnya dan bekerja sama dengan asosiasi industri elektronik. Yang ketiga ada INSI, American National Standard Institute, ialah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri informasi. Selanjutnya ada ICMA, European Computer Manufacturer Association, ialah perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. Terus ada FCC, Federal Communication Commission, adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Terus ada ISO, International Organization for Standardization, adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Terus ada IETF, Internet Engineering Task Force, ialah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. Terus yang terakhir ada W3C, World Wide Web Consortium, ialah sebuah lembaga konsorsium yang membuat dan terus berobservasi dalam pengembangan teknologi web mencakup XML, HTML, dan aplikasi-aplikasi lain yang sering digunakan dalam dunia web. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih proses komunikasi data dalam jaringan itu. Pertama kita perlu tahu itu apa proses komunikasi data dalam jaringan. Jadi proses komunikasi data dalam jaringan ialah proses perpindahan data suatu komputer sumber transmitter ke komputer tujuan receiver yang menuju suatu media pengantar dalam bentuk bit-bit. Berikut proses sederhana dari sebuah model komunikasi. Di sini saya akan jelaskan bagaimana secara sederhana model komunikasi itu. Pertama, informasi diinput di source atau sumber. Datanya itu berupa sinyal digital, kemudian sinyal digital dikirim ke transmitter. Di transmitter ini sinyal digital tadi diubah menjadi sinyal analog. Setelah diubah, sinyal akan diteruskan ke sistem transmisi. Di sistem transmisi diteruskan lagi ke receiver. Di receiver ini sinyal analog tadi diubah lagi menjadi sinyal digital. Setelah diubah, selanjutnya dikirim ke destination atau tujuan akhir. Nah, itu sedikit penggambaran model komunikasi secara sederhana, proses sederhana dari sebuah model komunikasi. Selanjutnya, apa saja sih komponen komunikasi data? Yang pertama ada source, komponen yang bertugas mengirimkan informasi. Yang kedua ada transmitter, mengubah informasi yang akan dikirim menjadi bentuk yang sesuai.
Terus yang ketiga ada sistem transmisi, jalur transmisi tunggal atau kompleks yang menghubungkan sistem sumber dengan tujuan. Yang keempat ada sistem tujuan, yaitu menerima sinyal dari sistem transmisi. Yang kelima ada pesan atau data, ialah informasi yang akan dipindahkan. Yang keenam ada media pengiriman, ialah media atau saluran yang digunakan untuk mengirim data. Dan yang terakhir ada protokol atau aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Terus bagaimana cara menjaga data dalam sistem komunikasi data? Pastikan media transmisi tidak rusak, pastikan elemen IP tujuan benar, letakkan serta lindungi kabel-kabel di tempat yang aman. Harddisk yang digunakan tidak boleh bad sector dan selalu rutin scan virus. Apa saja manfaat komunikasi data? Yang pertama, lebih efisien, terus menjaga data agar sesuai dengan tujuan, data menjadi terrahasiakan, dan dapat mengurangi keterbatasan waktu. Sekian penjelasan tentang ragam aplikasi komunikasi data dalam mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.